Halo Jebret Tim, ketemu lagi DPI hari Jumat edisi santai. Kalau biasanya mungkin yang edisi Senin Rabu mencari perdebatan, kalau ini yang kalem-kalem semua. Nggak ada yang toksiknya juga nih ya. Ada Rijal dan juga Adi yang suka membawa keributan, dan juga ada Mas Haryo. Pastinya kan juga minggu ini rame karena ada big match juga di Liga. Kemudian juga masih ada review dari seputar ajang Eropa di midweek kemarin, dan juga pasti kita akan membahas format baru yang terjadi di kompetisi Eropa, mengingat ini akan menjadi perdebatan setuju apa enggak kalian dengan format baru itu. Tapi kita mulai dulu dari bahasan Liga Champions, di mana Real Madrid ini yang menjadi tim paling serakah untuk memborong trofi Liga Champions tahun ini dipertanyakan secara permainannya, kualitas permainannya, walaupun dari sisi skuadnya masih cukup kuat, tapi kemarin dia begitu susah untuk menghadapi RB Leipzig, dan mungkin penampilan Lunin kemarin juga cukup banyak membantu, terlepas dari tidak banyaknya serangan yang mereka ciptakan. Kalau melihat kemarin Madrid, Mas, ini kan Madrid kemarin kalau kita lihat skuadnya, Bellingham mungkin di Liga 2 pertandingan ke depan nggak akan ada, tapi di Champions League kemarin masih ada, dan bahkan backnya pun full team lah, bukan full team, maksudnya back normal lah, bukan Tchouaméni jadi back, Camavinga jadi back, maksudnya ada Nacho, ada Rudiger, dan Rudiger main bagus juga, tapi mereka nggak create chances menghadapi Leipzig kemarin. Apa yang terjadi dari Madrid kemarin? Kalau gue dengar dari statementnya Ancelotti ya, dia bilang bahwa tim ini emang agak kelelahan. Dia bilang karena kan memang harus kita akui ini tim bongkar pasang pemain terus terpaksa karena memang banyak yang terlilit cedera. Berapa kali dia harus, yang tadi Panji bilang, berapa kali pemain-pemain yang bukan back dipaksa jadi back tengah gitu. Di tengah pun berapa kali pergantian. Cuma ini tampil agak jauh dari performance terbaik dia di 2 musim lalu. Musim kemarin membaik, tapi di musim ini fluktuatif banget. Camavinga juga jarang dimainin. Kalau gue lihat sih kemarin murni kayak bukan Madrid yang biasanya gitu loh. Dalam artian nyerangnya juga kayak, kalau Ancelotti bilangnya, ini kita kayak sambil jalan sambil nginjek rem gitu. Jadi nggak full force gitu untuk mainin pertandingan. Cuman ya gue juga ngelihat Leipzig ini kan tim juga yang bukan mudah untuk ditaklukkan. Emang sering ngalahin tim-tim gede. Munchen bahkan mereka bantai 3-0 kan waktu di Piala Super kemarin. Ini bukti juga bahwa ya nggak gampang untuk lawan tim kayak gini. Dan ketika dia berapa kali ganti pemain, berapa kali harus membongkar pasang pemain untuk mendapatkan skuad paling nggak untuk bisa bertahan di kualitas yang sama, ya akhirnya makin kesini kan akhirnya yang biasa pemain reguler yang dimainin kan lama-lama turun juga. Lo nggak bisa terus maksain ketika pemain inti lo tetap bermain, tapi lo disempilin pemain-pemain cadangan, tapi lo bisa jaga konsistensi. Mungkin dalam beberapa pertandingan bisa gitu, tapi udah masuk ke Maret, udah masuk ke dari Februari, Maret, masuk ke April lah, itu kan yang menjadi ujian, dan ini yang sedang menimpa Madrid menurut gue. Berarti artinya ini akan menjadi masalah dong buat Madrid ke depannya, apalagi sekarang Bellingham juga nggak ada kan, dan menjadi permasalahan adalah ketika Vini juga nggak on form, ya siapa lagi ini harapkan untuk bisa mencetak gol? Iya, sama seperti gue juga tadi bilang, seperti yang Mas Roy bilang, Ancelotti ngomong di pasca pertandingan, ini salah Ancelotti, bahwa mungkin salah starting line up-nya, salah formasinya. Dia pakai 4-5-1 di mana lu pakai 5 midfield. Mungkin sedikit berbeda, biasa pakai 4-4-2 diamond. Ada yang berbeda dengan penerapan line up dari Madrid, dan somehow itu di babak pertama khususnya nggak works. Babak kedua saat Rodrigo masuk sedikit lebih fluid, dan cuman ya buat gue ini malam yang harus segera dilupakan oleh Madrid. Gue nggak yakin bahwa performa menghadapi Leipzig ini akan terus berlanjut di La Liga, even though si Bellingham gak main. Ini hanya hiccup dari Madrid. Gue gak yakin bahwa terus bakal jelek. Ini performa yang harus segera dilupakan, dan gue yakin juga Ancelotti dengan mudah akan menemukan obat dari laga hari ini, karena kita nggak bisa expect juga tim seperti Madrid yang kondisinya juga dia bukan optimal banget gitu, dan laga semalam menunjukkan bahwa tim seperti Madrid pun bisa hiccup. Dan tapi ya ini namanya di DNA-nya Madrid adalah di Liga Champions, dan somehow dia menemukan obat dari kesulitan mereka untuk menciptakan peluang yang seperti tadi Panji tanya di awal. Masalahnya cara mereka bertahan ini yang masih gue lihat, masih concern gue. Tadi walaupun Panji bilang bahwa ya mereka sekarang bertahan dengan defensive line yang kurang lebih idealnya mereka, cuman menghadapi si siapa semalam tuh Leipzig nggak, striker Leipzig tuh yang Openda pun masih kesulitan gitu. Kalau Leipzig sedikit lebih efektif aja,
gue sih yakin masih bisa sedikit merepotkan Leipzig. Cuman efektivitas dan juga final pass dan juga penyelesaian Leipzig ini buat gue masih kacau. Bayangkan kalau apa yang terjadi kalau striker lu adalah Lautaro Martinez atau even Haaland gitu. Mungkin Itu juga udah banyak peluang Openda kan sebenarnya. Openda banyak sekali peluang. Kalau Lunin nggak bagus kemarin Yes, jebol banyak sih sekali sebenarnya. peluang. Haaland lebih bagus dong dari Lautaro. Ya, tapi Lautaro juga bagus dong. Lautaro Bagus bagus dong. loh. Iya, maksudnya even Haaland, berarti kan Haaland lebih jelek tuh. Misalnya coba kalau striker harus diperdebatkan. Kelar kalau itu. Kayaknya kelihatan yang toksik siapa kan. Gue mancing Aldi nih. ya gue nggak mungkin juga debatin Haaland sama Lautaro Martinez yang bagus. Cuman Martinez striker bagus, Haaland striker bagus, ataupun Saka juga Martinelli. Mau bilang jelek? Dua Arsenal. Iya, Kalau makanya. satunya gue setuju sih Saka. Buat gua ya beruntung semalam Openda ini sebagai sebagai striker nampak belum tenang melakukan penyelesaian akhir. Kalaupun sedikit lebih tenang mungkin lebih berbeda hasilnya. Cuman gue yakin ini hanya hiccup Ji. Gue yakin nextnya walaupun gak ada Bellingham di La Liga mereka masih bisa lanjut. Dan kalau ngomongin soal Madrid ke depannya mungkin mereka yang paling disyukuri adalah kembalinya Courtois dan juga kembalinya Eder Militao. Karena jujur tim ini walaupun tadi Nacho seorang back murni main di posisi itu, tapi walaupun Mas Fahrio bilang Tchouaméni nggak lagi perform terbaiknya, justru gue lebih nyaman ngeliat Tchouaméni ada di back untuk saat ini, untuk Daripada sekarang ini Nacho. daripada si Nacho. Karena gue ngeliat dia bener-bener bukan kualitas yang bisa duel atau agresif segala macam, tapi dia tipe back yang kebalikan dari tipikal si Eder Militao. Abis itu si Rudiger yang lebih agresif segala macam, yang lawan tuh kalau mau duel juga nggak nyaman lawan dia. Tapi bukti tadi malam juga golnya si Leipzig juga berawal dari crossing yang dia gagal mengantisipasi juga si Nacho itu kan akhirnya jadi gol, dan itu menurut gue kedepannya itu yang harus diperbaiki sama Madrid. That's why gue bilang mungkin gue lebih nyaman lihat tuh Tchouaméni yang main di posisi back untuk sekarang ini, kalaupun si Eder Militao masih bisa belum balik lagi secara optimal performa fitness dia. Tapi juga poin lain yang gue sampaikan, udah beberapa kali di musim ini adalah Madrid itu main buruk apabila dia cuma mainin satu striker di depan. Kayak contohnya Vinicius yang ditaruh sendiri atau formasi 4-4-1 atau kadang bahkan 4-5-1 atau 4-4-3 sorry. Itu menurut gue nggak berfungsi kalau cuma satu output doang di depan. Ibaratnya kalau cuma si Joselu atau si Vinicius atau Rodrigo yang dimainin di depan sendiri, itu nggak pernah work selayaknya main di 4-3-3 false nine atau 4-4-2 sekalipun. Jadi benar-benar lini depan mereka tuh emang butuh partnership duo yang di depan supaya lini pertama untuk lini kedua defensif pertama itu penting banget untuk squad Madrid sekarang, karena terbukti di babak pertama terlalu mudah untuk di bypass itu lini pertama, lini kedua out of positionnya terlalu lemah, dan menurut gue ini harus diperbaiki sama Madrid secepatnya. Tapi kalau lihat dari penampilan Madrid tahun ini benar-benar dari sisi permainan dari La Liga pun banyak yang kemenangannya last minute atau juga dari gol-gol yang mungkin Di Liga Champions juga. iya scrimmage juga kita lihat Brahim Diaz, Joselu, apalagi ya Rodrigo. Tapi kan tahun lalu aja dia mainnya juga nggak begitu bagus ketika Benzema juga cedera, tapi mereka bisa ada semifinal. Apakah tahun ini juga gitu? Ketika mainannya nggak bagus-bagus amat, tapi faktor experience, mentalitas dan juga pengalaman Ancelotti bisa membawa mereka ya minimal semifinal juga gitu. Iya, gue ngeliat Madrid tuh selalu tiap musim semifinal it's tempat yang paling apa ya? Bare minimum. Iya, bare minimum lah kalau untuk Madrid ya. Ya karena emang lu mau nggak suka sama Madrid gaya mainnya, lu mau ngeliat Ancelotti sebagai pelatih yang kayaknya gitu-gitu aja gitu strateginya. Tapi ya itu kalau kita bicara Eropa, ya DNA yang jauh lebih penting. Dan Madrid membuktikan itu di setiap kesempatan, di setiap musim gitu. Emang kadang-kadang ketemu lawan yang emang ujung-ujungnya menjadi juara, kayak kemarin ketemu City gitu. Emang ketika dia kalah sama City ya City memang layak untuk menjadi juara gitu kan. Itu yang sering banget yang ngejegal Madrid di posisi itu. Nah kalau perempat finalnya ketemu City, nah itu yang gue rasa Bisa berat juga sih ya, itu. Itu terlalu berat loh Mas. Kalau Inter Tricky juga. Inter sama juga. Inter di musim ini Inter yang jauh lebih evolve dibandingkan musim kemarin. Arsenal, Mas? Lebih lengkap. Ya Madrid lah masih. Semoga ketemu Arsenal. Semoga ketemu Arsenal. Kan kita bicara Liga Champions Ji. Ya iya, maksudnya kan DNA kan kita bicara Oh DNA. ya. Mungkin dari sisi permainan mereka kalah di lapangan, tapi ujung-ujungnya Madrid juga yang bisa ngegolin. Itu kan ya tipikal Madrid ya. Tadi Aldi sempat bilang kekhawatiran itu jarang terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama gitu untuk Madrid. Pasti mereka bisa overcome ini. Dan Ancelotti selalu punya structure yang berbeda, amunisi yang berbeda untuk memainkan skema yang standarnya gue seperti ini nih untuk dapat kemenangan. Dan gue rasa semifinal itu tempat yang paling fair lah buat Madrid. Nah sementara kan lini depan kita lihat berkali-kali ada kombinasi, kadang 2 striker, kadang pakai 3, kadang pakai 1. Tapi gue nggak pernah ngelihat dari 3 orang ini antara Vini, Bellingham dan juga Rodrigo ini yang menurut gue kayak belum pernah kayak
cocok atau pantas ada di sana. Dia mungkin dikasih kesempatan banyak, tapi belum bisa fulfill his potential atau expectation orang menjadi striker utama Madrid berdua sama Vinicius. Menurut lo apakah Rodrigo ini memang bagusnya ya menjadi pemain rotasi dan juga ya pelapis aja, bukan menjadi starting 11 Madrid gitu? Kalau sebagai rotasi atau bukan, justru gue yakin Rodrigo adalah seorang starter yang bagus. Cuman di posisi seperti apa dimainkannya itu dulu. Kalau dimainkan sebagai CF ya gue rasa emang bukan posisinya, dipaksakan menjadi CF pun. Cuman ya balik lagi availability-nya Madrid seperti apa. Somehow dipakai 4-4-2 diamond, kadang Rodrigo pun bagus gitu, bukan yang jelek juga. Kadang-kadang Bellingham, Vinicius dan juga Rodrigo kadang bagus. Cuman mungkin bukan itu formasi ideal bagi Rodrigo, di mana dia adalah pemain yang punya agility bagus, speed bagus, dan kalaupun di game menghadapi kalau nggak salah Valencia atau apa gitu, dia bagus dribblingnya dan dia punya agility yang sangat cukup. Buat gua tergantung di posisi seperti apa. Kalau dia diharapkan menjadi CF yang bagus, ya bukan juga. Dia bukan seorang goal getter. Dia pemain yang nyaman membawa bola, menggiring bola. Dia seperti itu. Dan juga Vinicius sama seperti Rodrigo juga, dia adalah pemain sweeper dari dia menyapu sayap kiri gitu, seperti biasa seperti itu, dan dia cutting in ke dalam. Itu kan permainan Vinicius. Apalagi Bellingham, dia bukan seorang striker karena dia adalah seorang midfield dan dipaksakan masuk menjadi posisi 8,5 atau false 9 juga apapun itu. Somehow berhasil. Cuman ya balik lagi, ini bukan formasi atau bukan posisi ideal bagi ketiganya. Namun di bawah Ancelotti itu works. Nah, sejauh ini itu yang gue lihat. Tetap Madrid butuh seorang CF, butuh seorang goal getter, di mana Jose Lu pun sebenarnya bukan levelnya Madrid, cuman kadang it works. Jadi sejauh ini ya cukup aman. Kalaupun dilihat harusnya seperti apa ya, harus punya seorang CF yang bagus. Tapi kalau ngomongin soal Rodrigo, justru di musim ini kan emang di awal musim dia startnya agak kesulitan sebenarnya. Dia dibandingkan sama Vinicius jauh banget lah untuk output golnya. Tapi justru musim terbaik dia justru di musim ini muncul ketika Viniciusnya nggak main, itu di periode bulan sekitar November Desember, itu dia waktu itu streak kontribusi gol banyak banget. Bahkan juga ketika Bellingham sempat agak menurun juga performanya di musim ini. Jadi menurut gua agak unik juga kondisi si Rodrigo ini, karena kan dia juga kita tahu posisi dia sebenarnya terbaiknya adalah di sisi area kiri, tapi kan ketika ada Vinicius dia mengalah jadi area di kanan, habis itu dia juga kadang rotasi segala macam. Tapi gue yakin dia masih punya peran penting banget di Liga Champions. Bahkan gak cuma Rodrigo doang, si Brahim Diaz pun beberapa kali ketika harus ngisi posisinya dia, ketika harus rotasi itu juga bisa outputnya bagus-bagus juga si Brahim Rodrigo Diaz. ini kanan apa kiri aslinya? Kanan. Aslinya kanan, tapi musim Bilang kiri, yang bener awalnya tadi. di kiri. Sorry, Yang jelas. Setahu gue di kiri juga deh, di area depan Mas, segala jelasin, Mas. macam. Kan kiri kan selalu Vinicius pasti. Kalau Vini cedera. Iya. Vini cedera dia diisi di situ. Kalau ada Vini ya. Cuman kalau lo bicara dia posisinya memang paling excel selalu di formasi 4-3-3. Iya. Formasi di mana dia ya kayak lo maksain tipe Bukayo Saka lah. Tampil sebagai dua striker di depan kan juga pasti nggak se-eksplosif itu. Iya, itu poin gua. Nggak keluar gayanya untuk bisa nyisir dari in. kanan, cutting back ke dalamnya, nembak dari kirinya, yang kayak gitu-gitunya itu kan nggak bisa keluar secara optimal. Tapi kan mau nggak mau memang selalu ini yang dimainkan oleh Ancelotti. Jadi susah juga kalau kita melihat dia dalam komposisi diamond dan dia jadi dua orang di depannya, itu yang selalu membuat dia kok nggak works ya gaya mainnya gitu. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, tapi nggak bisa mencapai level konsistensi. Kalau Ancelotti balik ke formasi 3 yang rata gitu, nah gue rasa itu baru bisa deh. Kita nanti dengan komposisi ini, terutama tidak adanya Bellingham, apakah mempengaruhi penampilan Madrid, terutama dari sisi kemenangan dan juga distribusi gol, atau justru ketika Bellingham nggak ada di 2 pertandingan ke depan, justru nggak ada masalah sama sekali dengan keberlianan Ancelotti bisa merotasi pemain-pemainnya kayak Brahim Diaz, ternyata Jose Lu somehow bisa perform juga untuk Madrid. Kita pindah sedikit ke City yang kemarin dan Copenhagen. Ini kan kalau orang mungkin banyak yang bilang, enak banget lawannya enteng Copenhagen, anjir, MU nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya Muncul kesulitan juga muncul. ya keteteran juga lawan Copenhagen gitu kan. Artinya sementara City melakoninya dengan santai, rotasi, ada si Oscar Bob, ada si Rico Matheus Nunes yang Luiz. jarinya melintir. Artinya City kayaknya baik-baik aja nih secara undiannya maupun juga secara permainan. Dia nggak perlu merotasi segitu memainkan full timnya demi menjaga kebugaran menghadapi Liverpool pastinya kan. Dia Guardiola knows his team very well lah ya. Dia kapan gua harus main ini, kapan gua harus nyimpen si De Bruyne, ketika kepepet banget baru gue mainin kan. Dia selalu bisa percaya sama pemainnya yang dia pilih dan semuanya bisa deliver apa yang dia mainin ya, karena memang standarnya nggak sejomplang itu gitu. Semuanya tuh paling nggak dalam sistem yang mereka bisa memainkannya dengan relatively sama dengan gaya mainnya. Jadi siapapun yang ditaruh di posisi-posisi berbeda itu gaya mainnya kan nggak
berubah mereka. Iya, iya, Matias Nunes Nah, seperti tapi itu. itu yang susah kan, menerapkan orang-orang yang justru tidak jarang main di sistem itu tapi bisa nyetel di sistem itu kan. Iya, tapi sistemnya itu karena udah jalan soalnya kan. Jadi siapapun yang ada, walaupun mungkin levelnya beda sedikit-sedikit gitu, tapi ya tetap mainin ini dengan output yang mungkin nggak seganas ketika starting eleven-nya main. Tapi kan tetap ininya sama gitu gaya mainnya. Jadi nggak pernah Jomplang banget lah ya, iya, sisi nggak pernah kualitasnya. jomplang, nggak pernah derdek lah gitu kalau untuk main di Emil dong. derdek tau nggak? Dardak Mas. Gue pikir Emil ngomongin Jadi dredeg. siapapun yang dimainin, gue nggak pernah khawatir City tuh bakal kesulitan gitu. Ya walaupun memang nggak semematikan biasanya, kehilangan Gundogan yang selalu kita bilang, kelihatan Mahrez, susahnya si Haaland untuk bisa produce positioning, untuk bisa menerima umpan. Tapi kan makin kesini makin gue udah hafal dia, gue harus kemana, gue harus ada di posisi mana, kapan gue harus maju untuk bisa nyamber bola. Itu udah mulai nyatu lagi. Jadi nggak pernah gue masalahin gitu. Guardiola mau nurunin siapa, ya City is being City tetap aja. Berarti dengan komposisi seperti ini tergantung lawannya lagi, atau menurut ya City masih still City yang menjadi kandidat juara bertahan lagi? Kalau juara bertahan kandidat menjadi utama apa, jelas, iya. yes. Dan jangan lupa juga kemarin menghadapi Copenhagen, City melakukan 7 rotasi pemain. Iya. Banyak sekali gitu nama-nama besar yang kita tahu di cadangan semua. Ditambah juga Copenhagen kurang beruntung sedang diterpa badai cedera juga gitu. Mereka memainkan pemain berumur 19 tahun 2 orang, 18 tahun 1 orang, ada yang pemain debut juga di Liga Champion. Copenhagen juga kemarin sedang kurang beruntung gitu. Terjadi gol juga, ada error dari kiper. Artinya bahwa City memaksa Copenhagen untuk melakukan error-error dan itu kejadian. Seperti yang Mas Aryo bilang tadi juga, secara kurang mematikan, yes mungkin. Cuma balik lagi, mereka punya siapa? Punya Haaland. Di mana dia baru melakukan menyamakan rekornya Aguero dengan jumlah game yang cukup jauh. Dari 79 game Aguero berbanding dengan 30 something dari Haaland. Artinya bahwa mereka punya goal getter. Itu yang berbeda dengan dengan tim-tim lain di Liga Champions musim ini. Sistem jelas, plus musim ini mereka punya dari 2 musim lalu mereka punya seorang Haaland yang bisa menjadi pembeda dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak menguntungkan bagi City. Orang bilang City musim ini tidak semembunuh biasanya, tidak semematikan biasanya, cuman mereka masih tetap tim yang mematikan. Ya, kalau ngomongin soal membunuh City di laga lawan Copenhagen, sebenarnya kalau soal membunuh menurut gue udah dilakuin dari leg pertama. Ketika dia mainin si Foden dan juga De Bruyne dari awal banget, dan itu menurut gue golnya cuma mereka kombinasi akhirnya jadi gol semua, dan itu golnya template City banget. Dan menurut gue itu udah cukup untuk bisa mereka lolos. Gue udah yakin mereka lolos dari leg pertama karena penampilannya begitu meyakinkan, dan ketika mereka melakukan rotasi pun Copenhagen juga nggak bisa cope up sama permainan City. Jadi menurut gue ini emang tim yang emang siap lagi untuk bersaing untuk Liga Champions di musim ini. Menurut gue mereka masih kandidat terkuat banget di musim ini. Iya sih, betul. Dan kalau gue bilang dia juga punya kemampuan pengalaman dari musim lalu, nggak perlu main atraktif, mereka juga sanggup untuk bisa lolos gitu. City musim ini juga gue rasa masih punya itu, tapi ya PR-nya soal lini belakang menurut gue masih jadi tanda tanya, karena bedanya musim lalu menangnya jelas nggak pernah kebobolan, tapi kalau di musim ini selalu ada aja kebobolan satu. Kenapa MU Dan kesulitan menurut banget gua- ya ketemu Copenhagen? Oh itu kesulitan jelas kalau momen itu. Beda lah Cuma kualitasnya nanya kalau itu. doang. Masalahnya di sini. Cuma Kan nanya Rashford doang. sering menunjukkan. Oh, Rashford. Ya, masalahnya di sini, maksudnya semua pemain Udah tahu MU. dia. Di rambut. bukan di chatnya. Tapi kalau kita ngomongin dari Liga Champions, sudah ada 4 tim yang lolos dan kita akan lihat 4 tim lagi yang akan lolos juga melengkapi minggu depan.